Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Hidayah Larasati. Saya seorang mahasiswi dari UINSI Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi di sini saya sedang mendapatkan tugas dari dosen saya dengan mata kuliah manajemen pemasaran jasa pendidikan. Nah, tugasnya adalah kita diminta untuk membuat video dengan tujuan untuk mengedukasi. Jadi tema yang saya angkat kali ini adalah mengeksplor kota Samarinda. Nah, jadi alasan saya kenapa memilih tentang mengeksplor kota Samarinda, karena saya ingin memperkenalkan kota Samarinda ini kepada kalian semua. Karena ada beberapa orang yang masih beranggapan bahwa di kota Samarinda itu hanya kebanyakan hutan saja. Padahal banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai destinasi untuk wisata. Pokoknya ikuti terus video saya sampai akhir ya. Check it out. Nah, seperti yang kalian lihat di judul, bahwa saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Samarinda. Tentunya saya mengambil berbagai cerita itu dari artikel-artikel yang tentunya terpercaya dan fakta, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas yang pertamanya, yaitu awal mulanya. Jadi, dulunya itu Kota Samarinda adalah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, teman-teman. Nah, ketika pada abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 1201 hingga 1300, itu sebelum dikenal sebagai Kota Samarinda, itu sudah terdapat 6 perkampungan penduduk di 6 perkampungan. Yang pertama itu ada Pulau Atas, yang kedua itu ada Karangasem, yang ketiga ada Karangmumus atau yang disebut sekarang Karangmumus, terus yang ketiga ada Luah Bakung yang sekarang itu disebut dengan Loh Bakung. Terus yang kelima itu ada Sambuyutan atau sekarang yang disebut dengan Sambutan. Terus yang terakhir itu yang keenam ada Mangkupelas atau sekarang disebut dengan Mangkupalas, teman-teman. Nah, penyebutan 6 kampung di atas ini sudah tercantum dalam manuskrip surat silsilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Thohir pada tanggal 24 Februari 1849 Masehi. Lalu singkat cerita, pada saat pecah peperangan Goa, pasukan Belanda di bawah Laksamana Spelman itu memimpin angkatan laut menyerang Makassar dari laut. Sedangkan Arupalaka yang membantu Belanda menyerang dari daratan. Akhirnya kerajaan Goa itu dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bongaya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 November 1667, teman-teman. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Perjanjian Bongaya itu apa sih gitu kan. Jadi Perjanjian Bongaya itu adalah perjanjian antara rakyat Gorontalo melawan dengan VOC Belanda, teman-teman. Jadi ini tuh isi dari Perjanjian Bongaya. Saya ambil dari satu artikel yang isinya itu adalah pertama, VOC mendapatkan wilayah yang direbut oleh Sultan Hasanuddin selama perang Goa dan Talo. Yang kedua, Bima diserahkan kepada VOC. Yang ketiga, kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi di bawah pengawasan VOC. Yang keempat, ada penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan bagi bangsa barat kecuali VOC. Yang kelima, ada monopoli oleh VOC. Yang keenam, alat tukar atau mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda. Yang terakhir, pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Nah, berikut tadi tuh isi dari Perjanjian Bongaya tadi. Selanjutnya, setelah mereka melakukan peperangan, lalu terjadinya perpecahan antara Gorontalo tadi dengan VOC. Nah, sebagian orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Goa itu ada yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Bongaya tersebut. Akibatnya ada beberapa yang meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerilya melawan Belanda, dan ada pula yang hijrah atau berpindah tempat ke pulau-pulau lainnya. Di antaranya mereka berpindah ke daerah Kalimantan Timur untuk mengabdikan dirinya pada kerajaan Kutai. Salah satu contoh rombongan yang pergi ke Kalimantan Timur yaitu dipimpin oleh
Mohang Daeng Mangkona atau bergelar Poa Ado yang pertama. Nah, kedatangan orang-orang Bugis Wajo ini dari kerajaan Goa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai. Setelah itu, sesuai dengan perjanjian yang pertama tadi bahwa orang-orang Bugis Wajo itu harus membantu segala kepentingan Raja Kutai. Nah, terutama dalam menghadapi musuh. Semua rombongan tersebut itu memilih tinggal di daerah sekitar Sungai Karangmumus, teman-teman. Itu tepatnya kalau sekarang itu berada di daerah dekat Selili Seberang. Itu terjadi sekitar tahun 1668. Nah, setelah mereka pindah ke Sungai Karangmumus itu, mereka mendirikan rumah rakit yang berada di atas air. Nah, seperti contoh di gambar, mereka mendirikan rumah-rumah itu harus sama tinggi antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Tandanya itu mereka tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak. Jadi mereka membangun semua itu tuh harus sama rata. Dan derajat yang di situ tuh juga disamakan semua, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, teman-teman. Jadi diperkirakan dari istilah ini, lokasi inilah permukaan baru itu disebut dengan Samarinda, atau lama-kelamaan ejaannya itu berubah menjadi Samarinda. Nah, selanjutnya orang-orang Bugis Wajo ini bermukim di Samarinda pada permulaan tahun 1668, tepatnya di bulan Januari tahun 1668, yang dimana bulan inilah dijadikan patokan untuk menetapkan hari jadi kota Samarinda. Tepatnya itu setiap tanggal 21 Januari. Tahun ini kota Samarinda sudah memasuki usia ke-354 tahun, teman-teman. Dan juga kota Samarinda ini dari dulu sudah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Hingga pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2014, kelurahan di Samarinda ini dimekarkan menjadi 54 kelurahan dan 10 kecamatan, teman-teman. Oh ya, info sedikit nih. Jadi kota Samarinda ini adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa ya, teman-teman. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah Samarinda versi saya Nur Hidayah Larsati. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.